Just a little reminder, semua itu butuh proses. Buat kalian yang pengen banget kerja di kapal pesiar, kuncinya itu satu, sabar. Kalian itu harus sabar banget. Kenapa? Karena buat ke kapal pesiar itu nggak secepat yang kalian kira. Semua itu butuh proses. Apalagi buat kalian yang nggak ada basic perhotelan sama sekali, harus memulai lagi itu dari nol. Ya, dari nol itu kayak gimana? Ya, kalian harus ikut kursus lagi, terus PKL ya, on the job training. Kalian itu harus ada pengalaman lebih, nggak cuma OJT doang. Mungkin ada beberapa kapal pesiar yang nerima buat kerja di kapal, tapi itu cuma punya pengalaman 6 bulan OJT. Ada beberapa bisa dibilang kayak dulu aku itu pas pertama kerja di kapal sebenarnya experience-nya cuma OJT 6 bulan, terus yang 6 bulannya bisa dibilang ya lontang-lantung lah ya kesana kemari gitu, dan DW-nya cuma 2 bulan. Karena itu bisa dibilang itu cuma kapal kecil. Tapi kalau kapal besar itu harus experience-nya itu harus banyak. Karena ya ekspektasi yang tinggi buat kalian kerja di perusahaannya mereka kayak gitu loh. Halo guys, balik lagi dengan saya. Kali ini mau saya bahas tentang hal apa saja yang diperlukan atau disiapkan sebelum kalian kerja di kapal pesiar. Bisa dibilang itu ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan ya, apalagi buat kalian itu yang nggak ada basic perhotelan sama sekali. Lulusan SMA atau lulusan SMK tapi bukan di bidang perhotelan. Ya, yang pertama kalian harus siapkan itu adalah duit. Kenapa duit? Oke ya, ya nggak kayak kurang lebih berapa sih Kak buat kerja di kapal pesiar itu kalau misalnya dari nol ya, kayak gitu. Bisa dibilang itu kayak kurang lebih itu 30 lah ya. Kurang lebih bisa dibilang kurang lebih ya itu. Soalnya untuk kalian yang mulai dari nol, kalian itu harus ikut LPK gitu, LPK kapal pesiar. Kenapa? Karena dari LPK tersebut nanti kalian kan diajarin tentang perhotelan segala macam, terus nanti kalian ada OJT gitu, on the job training, and after that you can have experience. And then bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Iya, karena bahasa Inggris itu komunikasi nomor satu di kapal pesiar. Jadi itu penting banget ya buat kalian itu bisa berbahasa Inggris. Nggak harus fasih, nggak gitu ya. Orang saya aja bahasa Inggrisnya ya lumayan lah ya, nggak fasih-fasih banget. Tapi intinya kalian itu ngerti pas ngomong gitu ya. Jadi ya pokoknya kalian yang nggak bisa bahasa Inggris, mulai dari sekarang kalian itu harus belajar. Caranya gimana? Banyak banget, bisa lewat aplikasi atau sosial media. Kan banyak banget tuh yang ngajarin secara gratis. Pengalaman, I can say it's quite important. Soalnya kalau kalian mau apply di kapal-kapal gede, kalian itu harus udah ada pengalaman yang cukup. Karena mereka itu pengen punya kru yang udah berpengalaman gitu. Jadi biar nanti udah di kapal itu nggak plonga-plongo banget gitu ya. Plongo. And then fisik. Jadi fisik kalian itu harus sehat dan bugar. Wih. Iya, kenapa? Karena di kapal pesiar itu kita kerja tanpa libur. Jadi benar-benar kita dihajar, fisik kita itu dihajar banget ya. Kita harus pokoknya harus fit. Nah, sebelum kita ke kapal pesiar itu kita ada full medical check up. Jadi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, pokoknya semua ke dalam-dalam gitu. Kita dicek semua ada penyakit apa. Jadi mereka pokoknya nggak mau nerima kru yang ada riwayat sakit serius, karena mereka tidak mau kayak nanti pas di kapal terus ada kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kalian sebelum kerja di kapal pesiar itu harus fit for duty. Bukan fisik doang, mental juga. Kalian itu harus punya mental baja. Kenapa harus mental baja? Karena kalian itu kerja bareng orang-orang yang benar-benar sifatnya itu macam-macam. Jadi kalian itu benar-benar mentalnya dipersiapkan. Pokoknya harus kuat kerja under pressure. Kalau nggak paling ya minggu-minggu pertama gitu. Minggu-minggu pertama kalian pasti nangis di kapal karena nggak betah. Apalagi kalian yang orangnya homesick gitu pasti nangis di bulan-bulan pertama. Jadi nggak usah dibilang bulan pertama lah ya, minggu-minggu pertama pasti nangis pengen pulang gitu. Tapi kalau kalian betah, wah, 2 3 kontrak nyampe sekarang 8 kontrak masih stay gitu. Karena saking keasikannya di kapal. Well, that's it for today's video. Jangan lupa subscribe, leave a comment ya. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Mungkin buat next pembahasan juga ya. And don't forget to like and share. Bye.